Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat badan sehat, ya, nikmat waktu luang, dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa bersama-sama hadir kembali di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah umur kita, berkah seluruh aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi menjelang siang ini, apa kabar mahasiswa PGMI semester 2 ini? Semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau sehat kan enak. Ini saya agak lagi pilek nih, lagi flu ya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya bisa kembali menyapa kawan-kawan, teman-teman mahasiswa semuanya dalam perkuliahan kita bahasa Arab hari ini, yang mana hari ini kita agak berbeda dari biasanya, mana kita biasanya offline di kampus, luring ya, hari ini kita daring ya, atau online lewat live via Zoom. Jadi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mohon pastikan kepada kawan-kawan semuanya mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya ya, jadi semuanya tetap on cam. Ramdan ya, dia Ayu Silmi yang sudah on cam dari tadi, luar biasa. Saya apresiasi kehadirannya, partisipasinya, Maharani dan kawan-kawan semuanya yang sudah on cam. Mudah-mudahan ini menjadi buat saya jadi semangat. Kita hari ini sudah sampai ke pertemuan yang ke-15 ya. Jadi pertemuan yang terakhir dari materi kita, yaitu tentang mabni dan mu'rab ya, mabni dan mu'rab dari pada isim, fi'il dan huruf yang telah kita pelajari, kita kenal dari awal kemarin ya. Kita telah mengenal bahwa apa itu isim, fi'il dan huruf di dalam bahasa Arab ya. Jadi hari ini kawan-kawan semuanya kita akan melangkah kepada bab yang sangat seru ini insyaallah ya. Sangat seru, sangat krusial, dan ini penting bagi kalian sebagai calon guru di Madrasah Ibtidaiyah di DMI ya. Kenapa bahasan hari ini sangat penting? Ya, karena di dalam Al-Qur'an, karena kita ini adalah muslim ya, selaku orang Islam, dalam Al-Qur'an adalah teks dalam Al-Quran itu ialah berbahasa Arab ya. Jadi ada kata yang harokat ujungnya di dalam Al-Quran itu ada yang berubah-ubah ya. Betul tidak Ramdan ya? Padahal katanya sama. Misalnya di dalam Al-Quran ada kalimat apa itu, samaun ya. Samaun, ada terkadang dia as-sama'u, terkadang as-sama'a, terkadang as-sama'i, fis sama'i ya. Ada terkadang as-sama'u ya. Jadi satu katanya mirip, tulisannya mirip sama, namun di dalam penulisannya ternyata harokat ujungnya beda-beda ya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa ini penting diketahui oleh calon-calon guru di lokal PGMI ini. Semuanya insyaallah mudah-mudahan nanti jadi guru ya, amin. Jadi ini penting sekali bagi guru MI ya. Karena nanti anak-anak didik kalian di MI itu khususnya kalau pembelajaran tentang mu'rab dan mabni ini di kelas yang sudah agak tinggi, kelas 4, 5 dan 6 nanti ya. Kalau ke 4, 5 dan 6 itu kan sudah sangat kritis ya, sudah sangat kritis, maka bisa saja bertanya hal-hal yang di luar nalar kita kadang-kadang ya. Misalnya ketika lagi belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an hadis ataupun pelajaran bahasa Arab dasar itu ya, mereka ada yang bertanya. Misalnya nanti nanya kepada si Salwa, Bu Salwa, nah, kenapa ini di harokat
kata as-sama'u ini kadang-kadang dhammah, kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasroh. Kenapa ya Bu? Nah, kalau Salwa tidak bisa menjelaskan, ini kan jadi masalah, ya. Wibawanya bisa jadi turun. Nah, ya. Jadi hari ini mudah-mudahan dengan materi kita hari ini, si calon guru semua ini di lokal PGMI ini bisa menjelaskan ke anak-anak kita di ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kritis seperti itu, ya. Ya baik, saya mau share screen dulu ya. Layar yang saya share itu silahkan ketik angka 1. Nah, ya. Silakan kawan-kawan semuanya, jika sudah nampak layar yang saya bagikan, silahkan ketik di kolom chatnya angka 1. Nah, tolong ya. Rekan-rekan semua, kawan siswa itu mampu membedakan mana yang termasuk isi mabni, mana yang termasuk isi murad, ya. Jadi untuk mampu membedakan itu saja dulu, itu sudah sangat luar biasa. Nanti bisa menjelaskan kepada anak-anak MI kita, ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi selanjutnya kita masuk kepada apa itu mu'rab, ya. Nampak ya? Sudah berhenti belum slide-nya? Sudah, Pak. Iya, sudah, luar biasa. Ya. Jadi yang pertama itu ialah mu'rab. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kelompok 13, ya. Secara sederhana bahwa mu'rab itu ialah setiap kata yang harokat ujungnya, harokat paling akhirnya dari kata tersebut berubah-ubah. Nah, itu yang mu'rab. Tergantung posisinya di sebuah kalimat, ya. Tergantung posisinya di dalam sebuah kalimat. Kenapa bisa berubah? Itu tergantung, ya, jadi ada pengaruh dari kata lain yang sebelumnya. Bisa karena ada yang menyebutnya itu karena amil lain yang menyebabkan kata itu bisa berubah, ya. Coba kita lihat ini contoh di slide ini. Itu ada kata, dia berubah-ubah, kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Nah, ini yang disebut dengan isim yang mu'rab itu, ya. Ja'a Muhammadun. Nah, harokat akhirnya itu dun, ya, yaitu dhammatain. Yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Nah, harokat akhirnya mansub, ya, atau baris atas, fathatain. Dan yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Nah, harokat akhirnya ialah kasratain, ya. Jadi ini yang disebut dengan mu'rab itu. Jadi harokat akhirnya berubah-ubah, katanya sama, ya. Ja'a menjadi fi'ilnya, fi'il madhi. Muhammadun menjadi fa'ilnya. Harokatnya dhammatain, baris 2 atas, ya. Kemudian di contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan ini. Jadi itu posisinya dia bukan sebagai fa'il pelaku lagi, tapi dia menjadi maf'ul, ya, maf'ul atau menjadi. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya, yaitu mabni. Ya. Definisinya mabni itu ialah kata yang harokat akhirnya tetap atau paten, ya, dan tidak berubah meskipun posisi kalimatnya berganti. Ya. Artinya apa? Dia tidak terpengaruh oleh kalimat lain. Nah, dia kokoh pendiriannya, ya. Beda dengan yang mu'rab tadi. Kalau mu'rab itu selalu berubah-ubah, ya. Nah, kalau yang mabni ini kokoh, ya. Bagaimana kita di dalam akidah itu, ya, kita harus kuat, harus kokoh. Nah, akidah kita, ya, keimanan kita harus kuat. Tidak ada berubah-ubah, tidak ada goyang oleh pengaruh apapun, ya. Sekali saya mengatakan Islam, maka sampai mati saya akan tetap Islam, ya. Saya sudah berniat bakal menggunakan jilbab, kata Dea Ananda, maka selamanya saya akan berjilbab, ya, walau dalam kondisi apapun. Nah, gitu, ya. Itu mabni namanya. Tetap dia tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Walaupun nanti Dea Ananda mungkin kerjanya mungkin di luar dari guru, tapi itu tidak disarankan, ya. Mungkin kerja di bank, ternyata di situ disarankan untuk tidak menggunakan hijab. Nah, maka Dea Ananda tetap dengan pendiriannya, ya, mabni dia. Saya tetap akan berhijab.
Kalau mau terima, saya tetap akan berhijab. Gitu, harus teguh pendiriannya. Kemudian haza. Ya, haza. Dalam satu kalimat, jaa haza. Contoh yang kedua, ra'aitu haza. Marartu bihaza. Tidak berubah dia, tetap dia. Tidak menjadi jaa hazu ya. Ra'aitu haza, oke. Marartu bihazi, tidak. Dia tetap pendiriannya, tetap haza. Sekali haza, tetap haza. Seperti itu. Itu yang luar biasa gitu ya. Dan selanjutnya, oke maaf nih. Isim itu pada kata benda, status isim itu mayoritasnya ialah mu'rab. Mu'rab, mayoritas isim itu mu'rab, berubah dia. Dan yang minoritasnya ialah mabni, tetap. Jadi isim ini tidak punya pendirian ya. Tidak punya pendirian, dia mayoritas, berubah-ubah ya. Apa yang berubah? Isimnya di sini kitabun ya, qalamun, madrasatun. Nah, jadi 3 kalimat ini bisa berubah harokat akhirnya. Kadang bisa dibaca kitabun, kadang bisa dibaca kitaban, bisa juga dibaca kitabin. Nah, ya. Contohnya menjadi kitaban, qara'tu kitaban atau aqra'u kitaban. Nah, ya. Kadang dia juga bisa menjadi kitabin. Sama dengan qalamun, madrasah itu juga gitu, bisa dibaca qolaman, bisa dibaca qolamin, bisa dibaca qolamun. Madrasatun, madrasatan, madrasatin. Dia berubah-ubah. Nah, jadi itu isim. Secara umumnya isim itu mu'rab. Dan yang minoritasnya dia itu mabni, tetap ya. Nah, ini golongan kecil daripada isim itu, dia tetap ya. Ana, huwa, haza. Ana itu ialah isim apa kemarin kita belajar, Maharani? Ana isim apa namanya? Maharani? Boleh dibuka, di unmute. Ana ini isim apa kemarin namanya, kita belajar kemarin? Ana. Nah. Isim atau yang lain? Siapa yang bisa jawab? Ana itu isim apa? Isim domir, Pak. Iya, isim domir ya. Ana isim domir ya. Huwa. Oke. Selanjutnya saya coba tanya dia, Ayu Silmi. Di sini ada contoh haza ya. Haza. Haza itu isim apa kemarin kita pelajari? Ya dia. Haza isim apa? Dwi manatun? Isim? Ayo bingung lagi. Buka kitab lagi ya. Pak. Ya, isim apa dia? Isim isyarah, Pak. Isim isyarah. Haza isim isyarah. Allazi dan isim mausul. Jadi isim-isim yang kita pelajari dulu itu isim isyarah, isim domir ya, isim mausul, ada termasuk di dalamnya kata-kata istifham. Nah, itu semuanya ialah golongan isim mabni, isim yang tidak berubah-ubah. Oke, next lanjut. Pada fi'il ya, pada fi'il itu pada fi'il madi. Pembagian fi'il atau kata kerja. Fi'il madi, seluruh fi'il madi bersifat mabni atau tetap. Ini ya. Kalau fi'il mudhari mayoritasnya mu'rab atau berubah. Yaktubu bisa menjadi yaktuba. Yazhabu bisa menjadi yazhaba. Bisa juga menjadi yazhab. Ya. Yaktubu juga bisa menjadi yaktub. Nanti dia bisa berubah-ubah. Itu di fi'il mudhari. Dan di fi'il amar itu mabni ya. Jadi ternyata isim dan fi'il itu
ya mereka kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang mabni, kadang-kadang mu'rab. Nah, tergantung pada isimnya. Dan ternyata pada fiil mayoritasnya, nah kalau kita kategorikan seperti isim tadi, mayoritasnya adalah tetap atau tidak berubah, ya. Yaitu mayoritas dari fiil, fiil madi, fiil amar itu ialah tidak berubah, ya. Kataba selamanya kataba, ya. Zahaba juga gitu, ya. Tidak bisa menjadi katabi, zahabi, tidak, ya. Uktub, ya, tetap uktub, ya. Izhab juga seperti itu, fiil amar. Jadi mayoritasnya ialah berubah, ialah tetap, ialah tetap tidak berubah harokat akhirnya. Pada fiil mudhari harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Kemudian terakhir pada huruf, ya. Pada huruf itu mengenai mabni dan mu'rab, ternyata 100% huruf itu ialah mabni atau tetap. Seluruh jenis huruf dalam bahasa Arab tidak pernah berubah harokat akhirnya dalam kondisi apapun. Fi, min, di sini contohnya fi, ya, huruf apa namanya? Huruf jar, ya. Min, ila, ala. Oke, sekarang saya ada kuis. Ada kuis ini tentang menganalisis mufrad dan isim. Ya, kita analisis mufrad dan isim berikut ini. Tentukan apakah termasuk jenis mu'rab atau yang mabni. Apa katanya? Yaitu ustazun. Nah, ya. Pilihannya A mu'rab, yang B mabni. Nah, coba ditulis di kolom chat semuanya yang hadir, ya, tulis, ketik di kolom chat itu kata atau kalimat ustazun itu termasuk A mu'rab atau B mabni. Silahkan ditulis A atau B, gitu saja. Ya, ada dari Sari Apriana, jawabannya A mu'rab. Ada lagi yang lain? Ini dari Dwi Menatun, A mu'rab. Ada lagi, ya, bagus. Siapa lagi? Ya, Dela, jawabannya A, betul. Farisa, Aulia. Wah, oke. Rata-rata semua jawabannya A, luar biasa, ya. Betul. Jadi luar biasa sekali, ya. Jawabannya ialah mu'rab. Baik, terakhir, terima kasih semuanya sudah hadir di perkuliahan Zoom meeting hari ini, ya. Dia Ayu Silmi, Maharani, Suci Nur, ya, dan kawan-kawan semuanya yang tadi alhamdulillah aktif di dalam perkuliahan kita, memberikan komentar, merespon setiap pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama. Nanti setelah lulus semuanya di prodi PGMI ini mendapatkan impiannya menjadi seorang guru MI, ya. Itu saja, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semuanya hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dijumpakan Allah lagi di dalam pertemuan yang akan datang, di dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja, mari bersama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di awal tahun, ya, di awal tahun Hijriah, kita disehatkan badan, diluaskan rezeki, dan ditetapkan keimanan kita, dijauhkan dari segala godaan syaitan yang mengganggu kita, yang menjerumuskan kita kepada maksiat, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam ridhonya, sehingga nantinya kita ketika waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.